Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Teror Arwah Pesugihan Tali Gantung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak perlu lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Saat kembali melihat ke depan, terlihat kaki Petra berubah menjadi pucat dengan kuku yang membiru. Urat-urat di kakinya pun menghitam. Sepertinya ini bukan kaki. Perlahan aku menengadah. Hah? Teriakku terkejut hingga terjungkal. Karena itu bukan Petra, melainkan adalah Riana. Bal, ucap Riana seraya mengulurkan tangannya. Kemudian diikuti gerakan mengayun ke depan dan belakang. Bal, tolong lepasin Bal, rintihnya. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tanganku. Kamu jangan ganggu aku terus, Ri, teriakku. Tidak lama terasa sebuah sentuhan di pundak. Aku ada salah apa sama kamu, Ri, ujarku. Bal, sadar Bal, terdengar suara Petra. Perlahan aku merenggangkan jemari, mengintip dari sela-selanya. Wajah Petra berada di hadapan. Kaget, aku sampai tidak sengaja memukulnya. Aduh, Petra kesakitan. Kamu kenapa sih? Ucapnya dengan kesal. Sorry Pet, aku pikir kamu... Sudah, tidak ada. Buruan balik ke kamar. Petra menarik tanganku untuk kembali ke kamar. Loh, sambelnya mana? Tanya Supri saat kami masuk ke kamar. Tidak jadi Pri, keburu ada Riana, sahut Petra seraya duduk di lantai. Sementara aku langsung menutup pintu. Dia nampakin diri lagi, tanya Supri. Hah? Tadi muncul di depan kamar si Iqbal Pri, terus tidak lama hilang. Aku duduk di lantai. Bal, kamu dari tadi diam saja sih, tegur si Supri. Tahu itu anak, orang si Riana sudah hilang kok. Dia malah berdiri kaku begitu, sambil nutupin muka lagi. Mana tadi muka aku dipukul, balas si Petra. Sepertinya hanya aku saja yang melihat kejadian mengerikan tadi. Bal, jangan melamun Bal, Supri menepuk bahuku. Kamu mikirin apa sih dari tadi? Tanya Supri. Aku tidak mikirin apa-apa. Aku cuma sok saja. Gara-gara aku melihat Riana, makanya badanku langsung kaku. Aku tidak mau menceritakan yang sebenarnya. Sudah, gak usah dibahas. Ayo makan. Aku sudah lapar, ucap Supri sembari mengambil ayam goreng. Waktu menunjukkan baru jam 10 malam, tapi suasana kosan sudah sangat sepi. Tidak terdengar suara pintu yang terbuka atau langkah kaki yang didorong. Sepertinya semua memilih untuk tetap di kamar sampai pagi, sama dengan yang sedang kami lakukan. Bosen nih gue, keluh Petra yang sedari tadi rebahan di atas kasur. Pri, di laptop kamu tidak ada film bagus gitu? Tanya Petra. Gak ada Pet, sahut Supri yang sedang menonton anime. Isinya pasti anime semua. Lagian kamu numpang tidur di sini, kenapa nggak bawa laptop? Aku pikir tadi bisa langsung tidur, terus pas bangun sudah pagi. Sekarang malah susah tidur. Kayak si Iqbal noh, anteng banget liatin HP, ucap si Supri. Aku lagi nonton video asmara, biar cepat ngantuk, sahutku. Terus sekarang kamu ngantuk? Tanya si Petra. Enggak, aku terkekeh. Jujur aku masih terbayang dengan kejadian tadi. Entah apa maksud Riana memberi gambaran Petra yang sedang digantung. Jangan-jangan Petra akan menjadi sasaran berikutnya. Batinku sembari menatap Petra. Kamu ngeliatin aku gitu amat Bal, ucap si Petra. Idih, GR banget sih kamu. Aku langsung mengalihkan pandangan, kembali melihat layar ponsel. Asli, aku bosan sekali nih. Petra kembali mengeluh. Astaga, ini anak cerewet beneran dari tadi. Tinggal ambil laptop di kamar saja. Apa susahnya sih? Omel si Supri. Ntar pas aku buka pintu kamar,
Langsung ada Riana. Temenin kali, Bal. Lagian kamar kamu berdua kan cuma beberapa langkah doang. Beberapa langkah bagaimana? Sahutku. Ada 9 kamar yang berderet. Jika diurutkan dari yang paling dekat, ruang tamu sampai ujung lorong, kamar Gali berada di utara pertama, sedangkan kamar Supri berada di urutan kelima, alias tengah-tengah. Kamar nomor 6 dihuni oleh Yudis, tapi ia sedang pulang kampung. Sedangkan kamar nomor 7 tepat di samping tangga, sudah lama kosong. Setelah tangga, baru ada kamarku dan Petra. Jujur untuk saat ini aku sama sekali tidak ingin menemani Petra, apalagi setelah Riana menampakkan diri di depan kamarku. Sama kamu aja yuk Pri, ucap Petra. Ah, lagi nanggung nih, sama Iqbal saja, sahut si Supri. Kalau sama Iqbal aku yakin si Riana bakalan muncul. Fitnah kamu, biasanya juga dia muncul gara-gara kamu, sahutku. Kan kamu yang bilang sendiri kalau dia ngikutin kamu terus, sampai dekat masjid juga masih diikutin. Luar biasa emang teman kita satu ini. Ya sudah, lu minta temenin Supri saja. Aku lanjut menonton video di YouTube. Biar adil bertiga saja, sahut si Supri. Kalau perlu ajak sekalian Farel, Gali sama Mas Ilham, sahutku. Ide bagus, balas si Petra. Dah, bertiga saja sih. Supri tidak setuju. Yuk, Petra pun bangkit. Kami pun berdiri di depan pintu. Tidak ada yang berani membukanya. Buka, Bal, suruh si Supri. Saya persilahkan pemilik kamar untuk membuka pintunya. Aku mundur perlahan. Home pimpa saja kalian berdua, ucap si Petra. Lu juga ikutan, sahutku. Kami pun melakukan pengundian. Hasilnya Petra yang harus berdiri di depan dan juga membuka pintu. Krek, kriet. Perlahan Petra membuka pintu, lalu mengintip keluar. Aman, ucapnya dengan pelan. Dengan langkah cepat, kami berjalan ke ujung lorong di kamar Petra. Tunggu di sini, ia membuka pintu kamar, lalu berlari mengambil laptop di atas meja. Brak! Tiba-tiba pintu tertutup kencang, padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Weh, jangan iseng dong! Teriak Petra dari dalam kamar. Pintunya nutup sendiri, Pet, sahutku dari luar, sambil berusaha membuka pintu. Entah kenapa pintu sulit sekali dibuka. Seketika itu aku pun teringat dengan kejadian tadi. Petra, aku sangat khawatir kalau Riana akan melakukan sesuatu padanya. Bal, Pri, teriak Petra sembari menggedor pintunya. Ada apa ramai sekali? Mas Ilham keluar kamar, disusul dengan Gali dan Farel. Petra terkunci di dalam kamar, Mas, sahut si Supri. Ah! Petra berteriak dengan kencang. Aku mendobrak pintu, dibantu oleh Mas Ilham dan Supri. Petra! Panggil Mas Ilham. Aku mengintip melalui kaca jendela, tapi kamarnya gelap, tidak terlihat apapun. Padahal sebelum pintu tertutup, kamarnya masih terang benderang. Petra! Panggilku. Masih tidak ada jawaban darinya. Kriet! Pintu terbuka, hanya dengan dorongan yang tidak begitu kuat. Spontan kami masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampunya. Terlihat Petra sedang meringkuk di bawah meja. Pet, kusentuh bahunya. Petra berteriak kencang. Sukses membuat kami terkejut hingga menjaga jarak. Sepertinya dia kesurupan, ucap Mas Ilham. Petra mendongak, menatap wajah kami. Dia sudah pergi belum? Ucapnya dengan pelan. Ye, aku pikir kamu kesurupan, omelku. Tiba-tiba Mas Ilham berlari keluar. Otomatis kami pun berhamburan keluar. Brak! Terdengar suara benturan. Tidak lama Petra keluar sambil memegangi kepala. Ada apa sih? Kok pada lari semua? Gua ambil kejedot, ucapnya marah-marah. Ada apa, Mas? Tanyaku sama-sama tidak mengerti alasan Mas Ilham tiba-tiba lari. Tidak ada apa-apa, balas Mas Ilham, lalu terkekeh. Habisnya, kalian ini penakut sekali, imbunya sembari kembali ke kamarnya. Aku menghela nafas, bisa-bisanya dalam situasi seperti ini, Mas Ilham malah bercanda. Kamu juga sih,
Pakai acara ngumpet di bawah meja, ngapain coba? Tanyaku. Ntar aku ceritain, bisik si Petra. Kami pun kembali ke kamar Supri. Sesampainya di sana, Petra langsung menutup dan mengunci pintu. Kemudian duduk di pinggir kasur. Ia menghela nafas panjang sebelum ia mulai bercerita. Tadi pas pintu ditutup, dari ekor mata, aku melihat Riana keluar dari kamar mandi, terus seperti jalan nyamperin aku. Aku panik sekali, makanya gedor-gedor pintu. Aku ngerasa dia semakin dekat, soalnya mulai bau busuk. Untung sekali pas situasi kepepet begini, otak aku tiba-tiba jadi encer. Aku matiin saja lampunya, terus ngumpet di kolong meja. Petra menceritakan. Cerdas sih, tapi dia tidak nyamperin, tanyaku. Mana aku tahu, Bal, kan kondisinya juga gelap. Terus aku tutup mata, yang jelas bau masih kecium, sampai aku dengar pintu terbuka. Ya untung, pintunya masih bisa dibuka. Kalau tidak, kamu berdua di dalam sampai pagi, ucap si Supri. Omongan kamu jahat bener, Pri, protes si Petra. Terus mana laptop kamu, Pet? Tanyaku. Astaga, aku lupa. Tadi keburu panik gara-gara kalian lari. Ya, gagal nonton film bagus deh. Kita nonton anime saja sampai ngantuk, balas si Petra. Supri menaruh laptopnya di atas meja. Kemudian kami duduk berderet di atas kasur sambil menonton anime kartun Jepang. Kulihat ponsel waktu menunjukkan pukul 12 malam. Masih belum ada yang ngantuk? Tanyaku. Nanggung nih, lagi seru, sahut si Petra. Terdengar suara ketukan pintu. Spontan kami menoleh ke arah pintu. Kalian dengar tidak? Tanyaku. Iya, Bal, sahut Supri dan Petra. Itu suara dari pintu kamar ini kan? Tanyaku lagi. Sepertinya sih begitu, sahut si Supri. Pintu kembali diketuk. Siapa ya? Tanyaku dengan suara kencang. Hening, tidak ada jawaban. Coba kamu cek, Pet, perintahku. Ah, enggak, sahut si Petra. Itu ngetok lagi, ucap si Petra. Siapa? Teriak si Supri. Mas Ilham, sahut suara dari luar. Buka pintunya, Pet, bisikku. Kamu aja, aku takut, Bal. Takut kenapa sih? Itu kan Mas Ilham. Ya kamu saja yang buka. Terpaksa aku bangkit untuk membuka pintu. Mas, panggilku sebelum memutar kuncinya. Iya, Bal, sahutnya. Luar biasa. Ia bisa mengenali suaraku. Bentar dulu, Bal, cegah si Supri. Apaan? Aku memegang gagang pintu, lalu membuka pintu sedikit. Sepertinya itu bukan Mas Ilham. Hah? Serius kamu? Ku coba mengintip sedikit. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Bergegas ku tutup pintu. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Protesku dengan masih berdiri di dekat pintu. Barusan aku cek grup WA. Ternyata Mas Ilham lagi ngobrol. Aku tanya saja, dia ada di mana? Jawabannya ada di kampus. Jelas si Supri. Jadi yang barusan ngetuk siapa? Tanyaku. Aku, Bal, sahut suara Riana dari balik pintu. Hah? Spontan aku melompat ke kasur, duduk berdempetan bersama Supri dan Petra. Pintunya kamu kunci kan, Bal? Bisik si Supri. Aku menggeleng, lupa tidak menguncinya kembali. Gagang pintu bergerak dengan perlahan. Krak, brak. Pintu dibanting dengan kencang hingga membentur tembok. Sontak kami pun berteriak. Petra menarik selimut, lalu menutupi tubuhnya. Jangan serakah, Pet. Aku masuk ke dalam selimut, disusul dengan Supri. Geser sedikit, ucap si Supri. Kamu ngapain ngumpet juga, Bal? Ucap si Petra. Aku juga takut, Bal, sahutku. Gara-gara kamu tidak ngunci pintunya. Lupa, Pet, lupa. Udara di balik selimut sudah semakin pengap. Keringat pun mulai bercucuran. Lama-lama kita mati kehabisan oksigen nih, ucap si Petra. Terus kita harus bagaimana? Tanyaku. Ya kamu tutup pintunya. Kalau dia ada di sana bagaimana? Itu salah kamu sendiri.
Bagaimana kalau kita cabut saja dari kosan? Usul si Supri. Cabut kemana kita? Sahut Petra. Ke kampus saja yuk. Caranya gimana? Kita jalan pelan-pelan ke jendela. Sebuah ide yang buruk. Keluar melalui jendela, sama saja mencari masalah baru. Soalnya di luar jendela adalah area jemuran dengan tembok yang tinggi. Untuk keluar dari sana, tetap harus melewati pintu di dapur. Kalau dia lagi gelantungan di jemuran bagaimana? Ucap Petra. Hah? Belum lagi nanti mesti lewat dapur sama ruang tamu. Timpalku. Jadi mau begini terus? Tanya si Supri. Ah! Terdengar suara teriakan dari luar. Sepertinya dari penghuni kamar atas. Kamar perempuan. Itu suaranya dari atas, tanyaku. Iya, sepertinya dari atas kamar ini, balas si Supri. Memang di atas kamar ini kamar siapa sih? Gina. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Kalian kenapa pada ngumpet? Tanya suara yang mirip dengan Amira. Mira? Sahutku. Iya. Kami membuka selimut. Terlihat ada Amira, Poppy dan Dahlia berdiri di dekat pintu. Kalian ngapain di sini? Tanya si Supri. Gina, Pri, balas Poppy. Kenapa dengan Gina? Sahutku. Tadi aku dengar dia berteriak, terus kita samperin kamarnya, pintunya terkunci. Aku coba panggil, dia tidak menyaut. Malah terdengar suara orang nangis di dalam. Jelas Amira. Makanya kita buru-buru turun ke bawah, terus melihat pintu kamar ini terbuka. Imbuhnya. Ih, kalian ngapain diam saja? Ucap Poppy. Lah, kita mesti ngapain? Sahutku. Ya bantuin lah. Aku takut Gina kenapa-kenapa. Jujur aku pun khawatir kalau terjadi sesuatu pada Gina. Apalagi kalau ia sampai mengikuti jejak Riana. Kan kamu tahu sendiri, cowok tidak boleh ke atas. Ucap si Petra. Ini darurat, Pet, balas Amira. Aku pun bangkit. Ya sudah, kita cek sama-sama, ucapku. Tapi Bal, Petra sepertinya tidak setuju. Benar kata Amira, ini darurat. Kalau terjadi sesuatu kepada Gina, ntar kita nyesel. Ya sudah, Petra dan Supri pun bangkit. Lalu kemudian Petra dan Supri pun bangkit. Namun sebelum naik ke lantai 2, kami mencoba membangunkan Farel dan Kali. Namun mereka berdua sepertinya sudah tidur nyenyak. Aku berjalan paling depan menaiki tangga. Sesampainya di lantai 2, langsung disambut dengan gasir kuning yang melintang di depan kamar Riana. Dengan cepat aku berbelok ke arah kamar Gina. Buka pintunya, Bal, ucap Amira. Kurai gagang pintu. Kreat! Pintu terbuka. Kulihat Gina sedang duduk dengan kepala tertunduk di depan kamar mandi. Gin, panggilku, tapi ia tidak merespon. Gin, panggilku lagi seraya melangkah mendekat. Namun langkahku terhenti saat Gina tiba-tiba berdiri dan melotot ke arahku. Kemudian ia mulai menangis. Bal, ucapnya dengan lirih. Seketika itu aku tahu kalau itu bukan Gina, melainkan adalah Riana. Bal, tolong lepasin talinya, Bal. Aku tersiksa, Bal. Sakit, ujar Riana. Kenapa harus aku? Balasku. Soalnya hanya kamu yang bisa, balasnya dengan lirih sambil memegang lehernya. Kenapa? Soalnya aku suka sama kamu, Bal. Apa ia bilang? Suka. Jika ia benar-benar suka padaku, kenapa malah menerorku? Mungkinkah itu hanya alasannya saja, agar aku mau melepaskan tali itu? Malam ini begitu mencekam. Setelah kejadian yang menimpa Gina, kami memutuskan untuk begadang bersama di kamar Supri. 7 orang dalam satu kamar yang tidak begitu luas, membuat suasana kamar agak panas. Pendingin ruangan pun dirasa tidak begitu berpengaruh. Gina dan Poppy duduk di atas kasur, sembari menyandarkan punggungnya ke tembok. Sementara Amira dan Dahlia duduk di lantai bersama kaum pria, aku, Supri, dan Petra. Sudah hampir jam 2 malam, belum ada yang ngantuk, tanya si Supri. Ngantuk sih, tapi kan janjiannya begadang sampai pagi, sahut Poppy. 4 jam lagi,
Ucap Amira. Ya, mending lanjut saja nonton anime, sahut si Petra. Dari tadi aku tidak begitu fokus menonton. Pikiran ini masih terus memikirkan kejadian tadi. Ternyata tebakan Mbak Cici benar, kalau Riana menyukaiku. Mungkin itulah alasannya ia terus mengikutiku dan meminta tolong padaku. Namun seharusnya ia sadar kalau kehadirannya malah mengganggu hidupku dan membuatku ketakutan. Bahkan teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama. Sempat berpikir kalau kecelakaan yang menimpa Mbak Cici ada hubungannya denganku. Mungkin saja Riana cemburu karena aku dan Mbak Cici makan dan ngobrol berdua. Lantas apa alasannya Riana mencelakai Dinar? Apa ada hubungannya denganku? Atau itu murni karena ia tidak suka dengan acara pengajian? Entahlah. Perasaan ini mengatakan kalau Riana tidak benar-benar menyukaiku. Ini tampak seperti akal-akalan saja. Pasti ada alasan lain. Alasan yang membuatnya meneror hingga mencelakai seisi kosan ini. Petra menepuk pipiku lumayan kencang. Aduh, sakit, Pet. Omelku terkejut. Jangan ngelamun. Aku takut kalau kamu kesurupan, balasnya. Siapa yang melamun? Lah kamu dari tadi melamun. Dipanggil diam saja. Mana tatapannya kosong begitu? Aku nggak ngelamun, Pet. Terus lagi mikirin apaan kamu? Palingan mikirin yang tadi, benar kan? Sahut Amira. Iya, Ra, balasku. Itu memang beneran. Dia suka sama kamu, ujar Dahlia. Aku nggak tahu, sahutku. Mungkin selama ini dia sudah mengasih kode, tapi kamunya saja nggak peka. Atau gara-gara kejadian itu, terus dia ada rasa sama kamu, ucap si Petra. Kejadian apaan? Aku bingung dengan ucapan si Petra. Itu yang di ruang tamu. Ruang tamu? Apaan sih? Kalau ngomong yang jelas. Mabok? Hah? Memang pernah? Aku sama sekali tidak ingat dengan kejadian itu. Pernah lah. Parah kamu. Pantas saja dia sakit hati sama kamu. Coba ingetin lagi. Aku lupa. Seingat aku, ya soalnya aku juga rada-rada lupa. Namanya juga orang setengah sadar. Malam itu kondisi kosan memang lagi sepi. Kalau gak salah, pas mulai liburan semester dan cuma sisa aku sama kamu yang belum pulang, ucap si Petra. Oh, iya aku ingat. Aku mulai mengingat kejadian malam itu. Waktu itu Petra memiliki ide buruk yang bisa mengeluarkan kami dari kosan, yaitu minum minuman beralkohol alias mabuk. Kami pun pergi ke sebuah toko swalayan besar yang menjual minuman beralkohol. Tanpa berpikir panjang, membeli satu botol besar minuman, lalu dibawa ke kosan. Saat sedang asik minum minuman sambil menonton pertandingan sepak bola, tiba-tiba Riana datang. Itu cukup mengagetkan kami, hingga berusaha menyembunyikan minuman itu. Sayangnya bau alkohol dari mulut kami tidak bisa disembunyikan. Hingga akhirnya ia pun tahu. Beruntung, ia tidak berniat melaporkan kami ke bapak kos, malah ingin bergabung dengan kami. Setelah itu aku tidak ingat lagi. Waktu itu aku ngasih tantangan kepada kalian berdua. Tantangan apa, Pet? Tanya Amira penasaran. Bukannya menjawab pertanyaan, Petra malah memanyunkan bibirnya. Tantangan apa? Wih, aku greget dengannya. Ciuman, balas si Petra. Aku sangat terkejut dengan jawaban Petra. Ciuman? Jika benar berarti itu adalah ciuman pertama aku. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Kamu tidak bohong kan, Pet? Aku masih belum begitu percaya. Asli, aku tidak bohong, Bal. Malahan habis itu kita tidur bareng. Apa? Kali ini bukan hanya aku saja yang terkejut. Semuanya memasang wajah terkejut. Tidur bareng? Tanya si Poppy. Wah, parah kamu, Bal. Timpal Amira. Ceritanya jangan dipotong-potong, Pet. Aku agak kesal. Maksudnya kita tidur bareng di satu kamar. Soalnya posisi dia sama kamu mabuk berat. Jadinya aku bawa ke kamar aku. Tapi tenang saja, Bal. Tidak terjadi apa-apa kok. Kan dia tidur di kasur. Kalau kamu sama aku tidur di lantai. Cuman pas aku bangun, dia... Petra kembali memotong ceritanya. Dia kenapa?
Tanyaku. Sabar Bal, ucap si Supri. Dia sudah tidak ada di kamar. Nah terus kemana? Tanyaku. Ya mana aku tahu, mungkin balik ke kamarnya. Kenapa kamu baru cerita sekarang, Pet? Aku baru inget Bal. Sepertinya nggak mungkin ini. Cuma gara-gara itu dia suka sama aku. Ya namanya perasaan orang, mana ada yang tahu Bal, sahut Amira. Bener tuh Bal, timpal si Petra. Tapi aku penasaran deh. Tadi kan pas Gina kesurupan, terus dia bilang tolong lepasin talinya secepatnya. Nah, itu maksudnya apaan sih Bal? Tanya Poppy. Maksudnya tali bekas bunuh dirinya Pop, balas Gina. Loh, kok lo tahu? Tanya Poppy. Aku pun penasaran, bagaimana Gina bisa tahu, padahal aku belum pernah cerita padanya. Aku ngelihat langsung, balas si Gina. Ngelihat langsung? Tanya aku. Gina pun bercerita sebelum ia tidak sadarkan diri, sempat melihat ada sebuah tali yang tergantung di kamar mandinya. Aku cuma bisa bengong doang melihat tali itu. Tidak lama, tali itu bergerak-gerak sendiri. Ucap Gina panik sekaligus takut. Gina pun mundur perlahan. Ia tidak sadar kalau tepat di belakangnya sudah ada Riana. Lalu saat Gina menengok ke belakang, aku langsung nge-freeze. Tidak bisa gerak, tidak bisa teriak. Terus dia tiba-tiba menghilang. Beberapa detik kemudian, badan aku seperti ada yang nubruk dari belakang. Habis itu semuanya jadi gelap. Ucap Gina menjelaskan. Bagaimana sih rasanya kesurupan? Tanya Amira. Aku kayak bisa ngerasain apa yang dia rasain, Ra. Terus aku juga bisa melihat pas kalian datang. Cuma pas coba manggil, tidak ada satupun yang dengar. Balas si Gina. Oh iya Bal, pas abis dia bilang suka sama kamu, aku ngerasa sedih sekali sebelum dia keluar dari badanku. Sepertinya dia mau bilang sesuatu Bal, tapi keburu ditarik. Sambung Gina lagi. Keburu ditarik bagaimana Din? Tanyaku. Talinya seperti ada yang menarik dengan kencang. Dia sampai teriak kesakitan dan menangis. Kamu tidak melihat siapa yang menarik? Tidak Bal, mungkin dia masih pengen mengutarakan cinta sama kamu, tapi keburu keluar dari badan Gina, ucap Petra. Sepertinya enggak deh Pet, aku merasa Riana ingin mengutarakan hal lain. Terdengar 3 ketukan dari pintu. Sontak kami semua pun menoleh ke pintu. Suasana mendadak hening. Tidak ada satupun dari kami yang berani bersuara. Pri, panggil suara dari luar. Aku melirik Supri yang kebetulan duduk di sampingku. Siapa Pri? Tanyaku dengan pelan. Sepertinya Mas Ilham, balas si Supri. Jam segini, ngapain dia? Bisik Amira. Pri, kamu belum tidur? Tanya suara di balik pintu. Mas Ilham, sahut si Supri. Iya, Supri berdiri, kemudian berjalan perlahan ke arah pintu. Mas, tanyanya lagi. Iya, jangan dibuka Pri, ucap Petra. Kalau beneran Mas Ilham, coba ketuk kaca jendela. Terdengar suara jendela diketuk, namun bukan dari jendela di dekat pintu, melainkan jendela yang mengarah ke tempat jemuran. Amira dan Dahlia beranjak, bergabung dengan Poppy dan Gina di atas kasur. Sementara aku dan Petra masih saling berpandangan. Soalnya kami yakin sekali kalau suara ketukan itu berasal dari jendela belakang tempat jemuran. Mas, Supri kembali memanggil Mas Ilham. 2 ketukan cepat terdengar di jendela depan dekat pintu. Supri melangkah mendekati jendela, kemudian mengintip keluar melalui celah gorden. Tidak ada siapa-siapa, ucap Supri dengan pelan. Kami pun mulai ketakutan. Apakah ini ulah Riana? Pri, suara Mas Ilham kembali terdengar. Mas Ilham, sahut si Supri. Iya, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi kagak dibuka pintunya. Supri memegang gagang pintu. Jangan Pri, jangan, ucapku lalu memalingkan wajah. Takut kalau Riana yang berada di balik pintu. Krak, Supri membuka pintu. Lama amat sih, ucap Mas Ilham. Aku langsung melihat ke arah pintu.
Ternyata itu benar-benar Mas Ilham. Ia masuk ke dalam kamar. "Wih, kok anak cewek ada di sini?" tegurnya. "Tadi ada kejadian horor di atas, Mas. Makanya semua ngungsi di sini," balas Petra. "Kejadian horor apa?" "Nanti deh, saya ceritain," sahut Supri seraya menutup pintu. "Mas berani sekali, jam segini masih berkeliaran kosan," sambung si Supri. "Kan aku baru balik dari kampus, terus lihat lampu kamar kamu masih nyala, sama kedengaran suara cewek. Makanya aku ngecek kemari. Ternyata lagi pada ngumpul," balas Mas Ilham. "Itu kenapa? Pada duduk dempetan di atas kasur," imbuhnya. "Tadi ada yang ngetuk jendela, Mas," sahut Amira. "Itu kan aku. Bukan jendela depan, tapi jendela belakang, Mas." Mas Ilham melangkah ke arah jendela belakang, kemudian menyibak gorden, hingga terbuka sebagian. "Jangan iseng," ucapnya sembari menatap area jemuran yang gelap. "Mas ngomong sama siapa, Mas?" tanyaku kebingungan. "Sama makhluk yang suka iseng dan suka bikin orang ketakutan," balas Mas Ilham sembari duduk di kursi. "Kalian itu jangan takut sama dia. Semakin kalian takut, dia semakin senang ngerjain kalian," sambungnya. "Gimana tidak takut, Mas? Orang mukanya serem begitu," sahut Petra. "Tidak terlalu serem sih," Mas Ilham dengan entengnya berkata seperti itu. "Mas sudah ketemu juga?" tanyaku. "Sudah beberapa kali, kan aku sering balik jam segini." "Memangnya Mas gak takut?" "Ah, ngapain takut? Aku lebih takut sama maling daripada yang begituan. Lagian ini makhluk begituan di gunung banyak dan lebih seram." "Oh iya, aku sampai lupa. Kalau Mas Ilham adalah ketua Mapala mahasiswa pencinta alam. Ia sudah sering melakukan ekspedisi pendakian ke berbagai gunung. Wajar kalau ia tidak takut dengan Riana." Mas Ilham pun mulai bercerita pengalamannya bertemu Riana. Namun dari beberapa kali pertemuan, Riana belum pernah mengatakan sesuatu kepadanya. Dia cuma duduk diam sambil menangis di ruang tamu. Setiap ditegur langsung hilang, ucap Mas Ilham. Obrolan kami pun berlanjut. Kini giliran aku yang menceritakan pengalaman bertemu dengan Riana. Dilanjut Petra, Gina, dan yang lain. Kami sudah seperti grup curhat, menceritakan keluh kesah setelah kematian Riana. Hingga tidak sadar, azan subuh telah berkumandang. Dan bersambung. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Dan sampai bertemu lagi di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.